Jorge Martin semakin santer dikabarkan akan meninggalkan Aprilia Racing di MotoGP 2026. Nah, kursi-kursi panas mana saja sih yang diperebutkan untuk tahun depan? Yuk kita bahas di Final Ladies kali ini. Seperti yang kita tahu di MotoGP ada 11 tim ya, dan untuk bagian awal kita bahas dulu tim-tim yang kemungkinan besar tidak akan mengubah line-up-nya untuk tahun 2026. Yang pertama ada Ducati Lenovo Team yang menaungi Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Seperti yang kita tahu, Ducati ini cukup puas dengan performa kedua pembalapnya. Marc Marquez sedang menuju gelar dunianya yang ke-9, sementara Pecco Bagnaia meskipun baru sekali menang ya di balapan utama, tapi dia konsisten berada di posisi 3 dan 4 besar. Kemudian tim yang kedua adalah Gresini Racing yang menaungi Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Kedua pembalap ini juga tampil cukup memuaskan ya. Alex saat ini sedang menjadi rival terberat Marc Marquez dalam perebutan gelar dunia, sementara Fermin Aldeguer melampaui ekspektasi tim sebagai debutan karena dia sudah beberapa kali naik podium musim ini. Kemudian tim selanjutnya adalah Monster Yamaha yang sedang menaungi Fabio Quartararo dan Alex Rins. Fabio Quartararo sejauh ini masih menjadi ujung tombak pengembangan Yamaha. Kemudian Alex Rins juga meskipun dia lebih sering di papan bawah, dia perannya cukup penting ya karena punya pengalaman yang cukup banyak ketika membela Suzuki dan Honda. Jadi untuk membantu Yamaha bangkit dari keterpurukan ini, peran Alex Rins ini cukup penting bagi mereka. Kemudian tim yang selanjutnya adalah Trackhouse Racing, yaitu tim satelit Aprilia. Mereka menaungi dua pembalap muda, yaitu Ai Ogura dan Raul Fernandez. Kedua pembalap ini sudah beberapa kali yang masuk di 10 besar, jadi mereka sepertinya hanya butuh waktu untuk lebih konsisten masuk ke 7 besar, sehingga Trackhouse ini sepertinya akan mempertahankan mereka sesuai dengan durasi kontrak mereka, yaitu multi tahunan. Kemudian tim kelima yang kemungkinan tidak akan mengganti line-up-nya adalah LCR Honda. Johan Zarco sebelumnya sempat digosipkan akan menggantikan Luca Marini di Honda Castrol yang merupakan tim pabrikan, tapi ternyata Honda sepertinya ingin Johan Zarco tetap bertahan di LCR sebagai pengumpul data atau membantu para tim pabrikan untuk mengembangkan perangkat-perangkat terbaru dari RCV. Somkiat Chantra sebenarnya kontraknya akan habis akhir tahun ini juga, tetapi perannya juga cukup penting ya, karena meskipun dia ada di papan bawah, dia ini cukup penting dalam mengumpulkan data karena dia sendiri juga tidak diberi target untuk meraih hasil baik. Jadi Somkiat Chantra bisa mengumpulkan data tanpa mendapatkan beban meraih hasil yang kompetitif. Nah, kemudian kita beralih ke tim-tim yang kemungkinan akan mengganti line up pembalapnya ya. Yang pertama adalah Aprilia Racing. Aprilia Racing ini bukan kemungkinan sih, sepertinya memang akan mempertahankan Marco Bezzecchi sesuai kontraknya, karena Bezzecchi ini tampil cukup kompetitif ya. Tahun ini sudah beberapa kali podium dan bahkan menang di Inggris. Nah, tapinya Aprilia ini berpotensi besar kehilangan Jorge Martin yang sejak bulan Mei kemarin sangat ngotot ingin menggunakan klausul dalam kontraknya yang bisa melepasnya di tahun kedua dari Aprilia. Jorge Martin ini dikabarkan ingin pindah ke Honda sebagai pengganti Luca Marini, dan manajernya Albert Valera sudah menyatakan ya di Belanda kemarin bahwa Jorge Martin akan berstatus free agent di akhir tahun 2025 nanti, tetapi statement atau pernyataan dari Valera ini dibantah oleh CEO Aprilia Racing, yaitu Massimo Rivola, yang masih ngotot bahwa kontrak dengan Martin ini masih valid ya. Kemudian dia juga bahkan menyatakan tidak akan keberatan untuk menyeret Martin dan Valera ke pengadilan. Jika Jorge Martin benar-benar meninggalkan Aprilia tahun depan, kemungkinan besar Aprilia akan menggait Enea Bastianini yang sudah mereka incar sejak tahun 2020 ya, waktu dia masih ada di Moto2. Dan Enea sendiri juga musim ini cukup kesulitan dengan KTM, jadi dia sedang mempertimbangkan untuk keluar dari kontraknya juga. Tim yang kedua adalah Honda HRC Castrol.
mereka akan mempertahankan Joan Mir ya, yang kontraknya kebetulan memang baru akan habis tahun depan, dan Joan Mir ini cukup penting bagi pengembangan motor mereka yang ditargetkan untuk bisa makin kompetitif ya tahun depan, bahkan ikut memperebutkan gelar dunia. Sementara Luca Marini kontraknya akan habis akhir musim ini dan kemungkinan besar akan digantikan oleh Jorge Martin jika Martin diizinkan meninggalkan Aprilia. Tim selanjutnya adalah Pertamina Enduro VR46 yang merupakan tim milik Valentino Rossi ya. Kemungkinan besar mereka akan mempertahankan Fabio Di Giannantonio yang kontraknya memang akan habis akhir tahun depan. Nah, tapi rekan setimnya ini yang bisa dipertanyakan ya. Sejauh ini Frankie Morbidelli ini melampaui ekspektasi tim. Dia beberapa kali naik podium, di klasemen dia juga lebih tinggi daripada Di Gia, tapi kontraknya akan habis akhir tahun ini. Nah, Valentino Rossi sejak awal musim ini sudah beberapa kali menyatakan tertarik untuk menggait Pedro Acosta, dan Pedro Acosta sendiri juga sempat kedapatan diam-diam mengunjungi markasnya Ducati di Italia setelah seri Mugello kemarin ya. Jadi ada kemungkinan Acosta benar-benar akan meninggalkan KTM akhir tahun ini dan membela skuad Valentino Rossi yang merupakan tim satelit Ducati. Nah, untuk nasib Franco Morbidelli sendiri belum diketahui, tapi sudah beberapa tahun lalu dia mendapatkan tawaran untuk pindah ke World Superbike. Tim selanjutnya adalah Red Bull KTM Factory Racing. Jadi Red Bull KTM yang berstatus tim pabrikan ya. Mereka kemungkinan besar akan menghormati kontraknya dengan Brad Binder yang baru akan berakhir tahun depan. Nah, tapi mereka kemungkinan besar akan kehilangan Pedro Acosta yang sudah sejak awal musim ini selalu mengeluhkan performa motornya yang sangat tidak konsisten ya. Dan jika Pedro Acosta benar-benar pergi dari tim mereka, kemungkinan besar dia akan digantikan oleh Maverick Viñales yang tahun ini membela tim satelit KTM yaitu Red Bull KTM Tech 3, dan sejauh ini justru membuktikan dia mampu bersaing di depan. Jadi Viñales ini udah beberapa kali membuktikan bahwa dia menjadi pembalap yang mampu memperebutkan podium. Jadi Maverick Viñales akan menjadi calon yang kuat untuk pembalap tim pabrikan musim depan. Tim berikutnya adalah Red Bull KTM Tech 3. Nah, jika Enea Bastianini benar-benar pindah ke Aprilia, Maverick Viñales pindah ke tim pabrikan KTM, Tech 3 ini PR-nya cukup besar ya, karena harus mencari pembalap baru. Sementara pembalap-pembalap KTM junior di kelas Moto2 dan Moto3 sepertinya belum cukup siap untuk naik ke MotoGP ya, tapi ada beberapa pembalap Moto2 yang cukup menarik seperti Manuel Gonzalez dan Aaron Canet yang saat ini sedang memperebutkan gelar dunia di kelas Moto2. Dan tim terakhir adalah Pramac Racing yang merupakan tim satelit Yamaha. Seperti yang kita tahu, Pramac musim depan akan menaungi Toprak Razgatlioglu yang merupakan dua kali juara World Superbike. Tapi rekan setimnya ini masih menjadi pertanyaan, karena Pramac dan Yamaha ini masih galau ya mempertahankan Jack Miller atau Miguel Oliveira. Sementara Jack Miller ini posisinya di klasemen lebih tinggi dan lebih kompetitif, Miguel Oliveira ini memiliki kontrak 2 tahun dengan Yamaha dan Pramac. Jadi Yamaha dan Pramac masih menimbang-nimbang, tapi sepertinya yang dipilih nantinya adalah pembalap yang posisi di klasemennya lebih tinggi. Jadi patut ditunggu ya, yang dipilih adalah Jack Miller atau Miguel Oliveira. Nah, itu tadi kursi-kursi panas yang diperebutkan di MotoGP 2006. Tunggu kabar berikutnya hanya di Bolanet. Dadah!